wabarakatuh. Kenalin, nama saya Atia Hasna dari 108, sekolah di SMA 46 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan novel yang berjudul Pura-Pura Cinta yang dituliskan oleh Kezia Nadira dan penerbitnya itu Media Presindo. Tahun penerbitnya itu 1 November 2013. Jumlah halamannya itu 256, babnya itu 16 bab. Alasan memilih novel tersebut karena novel ini merupakan salah satu novel yang tersedia di rumah, karena saya sudah sempat baca novel ini dibanding novel-novel lain yang ada di rumah. Jadi ringkasan ceritanya ini tuh ada satu perempuan yang bernama Kana yang suka dengan Kena, deket banget nih sama si Kana gitu kan. Kana ini mempunyai penyakit bawaan dari sang ibu gitu, yaitu penyakit jantung. Kana itu selalu mengikuti setiap sekolah yang dihuni oleh Kena, dari kayak setiap SD, SMP, SMA gitu-gitu dia selalu ngikutin si Kenan. Jadi dokter yang selalu nanganin setiap kali penyakit jantung si Kana ini kambuh itu Om Hadi, yaitu ayah dari si Kena. Dan ayah Kena ini dulunya bersahabatan dengan ayah Kana. Singkat cerita, mereka ditunangkan di suatu makan malam bersama. Saat tahu jadi tuh ceritanya mereka ditunangkan secara diam-diam gitu loh. Jadi si Kananya ini nggak tahu kalau misalkan ya ditunangin sama anaknya Om Hadi, tapi dia nggak tahu anak Om Hadi itu siapa. Dan pas makan malam baru tahu anak Om Hadi itu ternyata Kenan gitu kan. Nah terus setelah mereka bertunangan, Kana itu tinggal bersama keluarganya Kenan. Kenapa nggak di rumahnya Kana? Karena ibunya itu udah meninggal karena penyakit yang deritanya, yaitu penyakit jantung. Dan ayahnya menyibukkan diri untuk tidak mengingat mendiang sang istri. Takutnya tuh kayak dia takut berlarut-larut gitu-gitu, takut kalau misalkan si Kana di rumahnya ini takut nggak keurusan gitu kan. Nah terus singkat cerita, si Kana ini dan si Kana sudah lulus dan memilih jurusannya masing-masing. Nah tadinya itu si Kana itu bingung ingin masuk jurusan apa, karena setelah dipikir-pikir dia ingin masuk ke jurusan psikologi. Alasannya kenapa? Karena ingin Kenan itu bahagia di dekat si Kanan. Karena setelah Kana melihat daftar nama di universitas, ia lolos. Nah saat berjalan ia tuh bertemu si Kena yang ternyata ia daftar di universitas yang sama dengan Kana gitu kan. Nah ada nih, jadi ada salah satu kegiatan penyuluh, dan itu di luar kegiatan di universitas gitu, itu di salah satu SMA. Nah di situ tuh kayak si Kenannya ini tuh kayak ikutan gitu loh, kayak ada campur tangan dari jurusan kedokteran gitu. Nah terus jadi tuh di situ karena banyak kegiatan, capek juga si Kanannya ini tuh kayak jarang makan, kayak telat makan juga gitu-gitu. Jadi dia ngedrop dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Om Hadi ini tuh bilang kalau misalkan harus dioperasi gitu. Tapi si karena ini kan juga berteman baik gitu. Nah dia itu mempunyai teman yang bernama Veridiko. Nah jadi dia tuh kayak juga punya penyakit, tapi di bukunya itu kayak nggak dijelasin gitu penyakitnya apa gitu kan. Jadi pas tahu kanaknya ini punya penyakit jantung, dia tuh kayak ngerasa kayak aduh gue dihianatin banget nih gitu. Padahal gue teman baiknya gitu, teman akrabnya, kok si Kananya nggak cerita apa-apa gitu tentang penyakitnya gitu kan. Singkat cerita tuh akhirnya tuh Om Hadi tuh mendapatkan donor jantungnya, tapi tuh Om Hadi nggak tahu nih siapa yang mau donorin jantungnya ke Kana gitu. Nah
Terus udah nih operasi selesai dan ternyata cocok juga ke kanaknya gitu. Pas selesai Kana sadar, dia tuh kayak nanya siapa nih yang donorin jantungnya ke dia gitu, kok mau gitu jantungnya didonorin ke dia gitu kan. Nah terus Kena jawab kayak dia juga nggak tahu siapa yang donorin gitu kan. Selesai udah pulih gitu, terus baru susternya datang kayak ngasih surat, kayak nggak tahu dari orang yang nggak dikenal, ternyata itu surat pemberian dari si Veridiko. Itu terakhir kalinya. Dan di situ isinya tuh kayak ngasih tahu kalau misalkan yang donorin jantungnya itu dia gitu. Terus kayak si kananya tuh kayak sedih gitu, kayak kenapa sih gitu. Dia juga nggak bisa balas perasaannya. Ternyata si Veridiko ini tuh punya perasaan ke Kana gitu, dan di situ dia nggak bisa balas perasaannya gitu. Singkat cerita, eh si Kana ini kayak ya udah pulih dan udah sehat kembali gitu kan. Akhirnya dia ke jenjang pernikahan gitu, ke jenjang serius gitu dengan si Kenan. Nah, kesan dan pesan dari saya itu kayak saya merasa sangat terharu setelah membaca novel berjudul Pura-Pura Cinta. Selain itu saya juga menjadi tahu bahwa dibutuhkan ketulusan dalam mencintai seseorang. Nah, dan pesannya itu, setelah saya membaca novel ini, rasanya saya menjadi ingin berterima kasih gitu kepada sang penulis, yaitu Kezia Nadira, karena novel ini memiliki cerita yang sangat mengharukan dan saya menjadi banyak belajar dari novel ini gitu. Nah, oleh karena itu saya pasti akan merekomendasikan novel ini untuk dibaca teman-teman saya. Sekian dari penjelasan novel yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.